tempat paling bersih di muka bumi itu masjid. Dia yang harusnya terbuka pertama dan yang terakhir tertutup. Orang yang hubungannya dengan Allah bagus tidak bakalan bagus kecuali juga hubungan dengan hamba Allah bagus. Kita ambil contoh begini. Kira-kira orang sholat ini bisa khusyuk kalau dia habis berkelahi sama istri, habis berkelahi sama tetangga, habis nimbang jualannya itu nimbangnya curang, habis korupsi, sholatnya bisa khusyuk? Nggak bisa. Ini yang saya mau sampaikan apa? Berhubungan dengan manusia. Bagaimana bisa kita sholatnya itu khusyuk kalau kita bermasalah di pasar? Kita belum keluarkan hak-haknya fakir miskin. Bagaimana bisa? Tidak bakalan bisa. Makanya Syekh Muhammad Abdullah menyampaikan, Syekh Muhammad Lutfi Ghazali menyampaikan, sholat itu ditentukan dari di luar sholat. Aktivitas di luar sholat itu sangat menentukan sholat itu. Dan aktivitas di luar sholat itu ditentukan oleh sholat. Jadi dua ini bergandengan. Jadi kita, apa yang terjadi kita di kantor, mau bagus kita di pasar, mau bagus kita di rumah tangga, itu berawal dari sholat. Kalau sholatnya bagus, akan mewarnai aktivitas kita di luar sholat. Di luar sholat itu juga menentukan sholat. Makanya Allah sampaikan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya bagus, pasti hubungannya dengan masyarakat bagus. Kalau sudah masyarakat dengan masyarakat bagus, pasti sholatnya bagus. Itu gandengan. Makanya kalau Allah menyebutkan sholat, pasti Allah sebutkan zakat. Itu hubungan vertikal, hubungan horizontal. Jadi orang baik kepada Allah itu pasti baik kepada manusia. Orang baik kepada manusia, insya Allah lama kelamaan dia akan baik kepada Allah. Begitu kuncinya. Ada seorang murid datang kepada gurunya bertanya, wahai Syekh, menurut Syekh ini baik mana? Ada orang yang sholatnya bagus, tapi dia nggak pernah baik dengan manusia. Ada orang yang dengan manusia bagus, tapi tidak pernah sholat. Kira-kira bagus mana nih, Haji? Bagus yang mana nih? Bagus yang sholat tapi tidak bagus dengan manusia, atau bagus dengan manusia tapi nggak sholat? Ini kan ada nih, sampai ditanyakan ini karena ada. Bagus mana kira-kira? Syekh ini menyampaikan sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Murid ini mengatakan, wahai Syekh, aku bertanya mana yang bagus. Beliau katakan sama-sama bagus. Kenapa demikian? Orang yang selalu sholat, lama kelamaan sholatnya akan mewarnai hidupnya di luar sholat. Dia lama-lama akan dengan sholat itu Allah berikan hidayah, inayah kepada dia, sehingga dia akhirnya menjadi orang-orang yang baik kepada manusia. Mungkin dia malu, saya ini kok baik sama Allah, tapi masa saya tidak baik kepada hamba Allah. Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan, jangan percaya kepada sebuah cinta yang tidak mencintai apa yang kalian cintai. Jadi kalau dia benar-benar cinta kepada kita, dia pasti cinta kepada anak, istri, dan seterusnya yang berhubungan dengan kita. Dia pasti siap berkorban. Itu ciri-ciri cinta. Lah orang yang cinta kepada Allah pasti cinta kepada hamba Allah. Kan begitu. Jadi kalau dia tidak cinta kepada hamba Allah, bohong. Makanya Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang daripada kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ukuran cinta kepada Allah itu mencintai saudara.
mencintai sesama muslim. Makanya muslim itu jangan ditipu, jangan dibunuh, jangan dibohongi, jangan dilalarin. Maksudnya dilalarin itu maksudnya dibiarkan begitu. Mamanya ada caleg Abdurrahman Muhammad Abdullah caleg, kemudian Ahok, pilih mana? Ya pilih Abdurrahman lah, atau Muhammad atau Ahmad. Jangan pilih Ahok, katanya muslim tapi kok pilihnya Ahok. Hengki, siapa lagi? Rudi Chuo. Kenapa kalian kebodoh begitu? Katanya muslim. Kalau muslim itu yang kalian utamakan orang Islam. Begitu maksudnya, sampai ke situ. Karena nanti yang ditanyakan urusan orang Islam. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kan ditanya itu, malah peduli sama orang kafir. Orang kafir itu urusan kedua. Kalau kita sudah baik sama sesama muslim, baru kepada non muslim. Itu juga diajarkan dalam Islam. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Sesama umat Islam bagus dulu. Kalau sudah bagus, baru yang berikutnya. Ini sama umat Islam saja jahat, mau sama orang kafir bagus. Bahkan lebih lucu lagi, sama binatang bagus, sama orang Islam tidak bagus. Wah, kacau. Nah, ini pentingnya berhubungan dengan manusia. Jadi kata Syekh ini, orang yang sholatnya bagus, insya Allah lama-kelamaan dia akan bagus dengan manusia. Makanya bagus juga. Kemudian orang yang berhubungan dengan manusia bagus, karena dia baik dengan hamba Allah, lama-kelamaan dia akan sholat. Potensi untuk sholat itu akan ada. Kenapa? Karena dia baik dengan manusia. Lama-kelamaan Allah akan berikan hidayah, inayah, taufik kepada dia untuk ibadah. Jadi yang jelek siapa? Yang jelek kamu sama saya ini, kata Syekh itu. Cuman liatin orang mana yang terbaik, menilai orang terus, ya kita ini yang jelek. Jadi orang itu kita husnuzon, mudah-mudahan, apalagi orang yang sudah bertaubat, orang yang sudah berhijrah, jangan kita oh kau kok, jangan, biarkan dia, kita support dia, kita husnuzon. Karena kita tidak pernah tahu begitu beratnya dia kembali kepada Allah, begitu beratnya dia bertobat itu perjalanan yang panjang. Jadi kalau ada saudara kita yang mungkin lama nggak pernah sholat, kalau dia mau sholat lagi, kita dukung, kita dukung. Bahkan kalau bisa kita ajak dia, kita biayai dia dalam berhijrahnya, kan begitu.